Aku tak pernah menyangka bahwa perjalanan mendaki Gunung Lawu bersama teman-temanku akan berubah menjadi pengalaman paling mengerikan yang pernah kualami. Seperti biasa, kami memulai perjalanan dengan semangat tinggi. Ini rencana lama yang akhirnya terrealisasi. Mendaki Gunung Lawu untuk merayakan akhir pekan. Gunung ini terkenal karena keindahan alam dan suasana magisnya, tapi kami tidak terlalu memikirkan itu. Toh, kami semua sudah cukup berpengalaman. Aku, Arif, Sinta, Dimas, Rika, dan Bagus. Tiba di base camp sekitar pukul 5 sore, langit mulai memerah, udara makin dingin. Setelah briefing singkat dan persiapan logistik, kami mulai perjalanan. Awalnya biasa saja. Suasana hutan terasa tenang, tapi entah kenapa, makin lama atmosfernya berubah. Tidak seperti pendakian sebelumnya. Langkah kami semakin lambat ketika kabut tipis turun perlahan. Hening. Hanya suara ranting patah dan napas kami yang terdengar. Menjelang malam kami menemukan sebuah gubuk tua di tengah jalur yang jarang dilewati. Dindingnya lapuk, atapnya bolong, dan di salah satu sudut terpajang papan kayu berdebu dengan ukiran samar. Pamit. Aneh juga ada bangunan begini di tengah hutan, gumam Rika. Kami memutuskan untuk istirahat sejenak di sana. Di dalamnya lembab dan dingin, lebih dingin dari udara luar. Seolah-olah waktu berhenti di dalam gubuk itu. Kami membuka bekal sambil bercanda, tapi aku tahu. Semua mencoba mengalihkan rasa tidak nyaman yang mulai merayap. Sinta duduk di dekat jendela tua yang menghadap ke hutan. Tiba-tiba ia mematung. Matanya kosong menatap keluar. Kalian lihat itu, bisiknya pelan. Kami menoleh ke arah yang ditunjuknya. Di antara pepohonan, berdiri sosok hitam, tinggi, diam, tanpa bentuk jelas, seperti bayangan padat. Hening, tak ada dari kami yang berani bicara. Mungkin itu cuma bayangan. Dimas mencoba merasionalisasi, meski suaranya goyah. Sinta menggeleng. Enggak, aku lihat matanya, dia ngeliatin kita. Seketika sosok itu bergerak, perlahan lalu menghilang ke dalam gelapnya hutan. Tidak ada yang bicara. Hanya jantung kami yang berdetak cepat. Kami memutuskan bertahan di gubuk itu untuk bermalam, walaupun hati kecil kami menolak. Sinta tidak berhenti menatap jendela. Dimas mulai gelisah, mondar-mandir tanpa alasan. Sekitar tengah malam, aku terbangun. Suara langkah, berat, pelan, seolah ada makhluk besar menginjak tanah basah. Langkah itu mendekat ke arah gubuk, perlahan, teratur. Rika juga terbangun. Kalian dengar nggak? Bisiknya. Kami semua terdiam, mendengarkan. Suara itu makin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu. Arif membuka pintu perlahan. Kosong, tak ada siapapun, tapi suasana seolah berubah. Hutan terasa menekan. Kami kembali masuk, dan saat itulah terdengar suara lain, tangisan. Tangisan perempuan, lirih tapi memilukan. Suara siapa itu? Rika hampir menangis. Tak ada yang menjawab. Bagus meraih senter, menyorot ke arah hutan. Tapi yang terlihat hanya kabut dan bayangan pepohonan. Saat fajar menyingsing, kami memutuskan melanjutkan pendakian. Tidak ada yang ingin mengulang malam seperti itu. Saat aku sedang membereskan karirku, aku merasakan sesuatu menyentuh pundakku. Dingin, lembut. Aku menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Semua sibuk. Aku berdiri mematung, lalu secara refleks menyentuh bahuku. Ada bekas tangan, seperti jejak kecil, pucat, yang kemudian menghilang perlahan. Aku menoleh ke arah gubuk. Dari bayangan jendelanya, aku merasa ada yang masih memperhatikan kami. Seolah gubuk itu hidup. Sinta tiba-tiba berkata, tadi malam, dia nggak cuma berdiri, dia masuk. Aku lihat bayangannya di sudut ruangan, tapi aku takut ngomong. Dimas langsung membentak, kenapa baru bilang sekarang? Kita bisa aja diserang atau... Udah, jangan panik, potong Arif. Suaranya tegas tapi nadanya gemetar. Ketegangan di antara kami mulai memuncak. Tapi kami tahu, lebih baik segera pergi daripada berdebat. Pendakian menuju puncak terasa berat. Bukan karena medannya, tapi karena suasananya. Hutan Lawu seolah memerhatikan setiap langkah kami. Setiap kali kami berhenti, seolah ada yang ikut berhenti. Suara ranting patah, napas aneh, atau bisikan yang tak jelas asalnya terus menghantui. Namun akhirnya kami tiba di puncak. Langit cerah, pemandangan luar biasa indah. Tapi tidak ada yang bisa benar-benar menikmati. Sinta menggigil walau matahari bersinar terang. Bagus duduk memeluk lutut, pandangannya kosong. Dan aku terus menatap ke arah jalur yang baru kami lewati. Seolah ada sesuatu yang ikut sampai ke atas. Tapi memilih tetap diam, mengawasi. Begitu kami turun, suasana terasa lebih ringan.
Tapi bukan berarti rasa takut itu hilang. Di dasar hati kami ada keyakinan. Kami bukan hanya pendaki. Kami sudah masuk ke wilayah yang tidak semestinya. Sesampainya di base camp, kami istirahat sejenak. Rika membuka ponselnya, mengecek beberapa foto. Ini foto kita di depan gubuk tadi malam, katanya. Kami berkumpul, lalu membeku. Di pojok foto, dari jendela gubuk yang pecah itu, ada sepasang mata merah menyala, menatap lurus ke arah kamera. Sejak hari itu, kami tidak pernah mendaki Gunung Lawu lagi. Tidak ada yang bicara soal malam itu, tapi kami semua tahu ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak ingin diganggu. Mungkin itu arwah pendaki yang tersesat, mungkin makhluk penjaga hutan, atau sesuatu yang lebih tua dari legenda. Yang pasti Gunung Lawu bukan sekadar gunung biasa, dan kami hanya tamu yang sempat disentuh oleh bayangannya. Beberapa hari setelah kami turun dari Gunung Lawu, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku, sebuah mimpi yang dialami Rika, tapi baru ia ceritakan setelah semuanya usai. Waktu itu kami sedang duduk di sebuah warung kopi kecil, mencoba kembali ke rutinitas. Tapi raut wajah kami masih membawa trauma. Aku harus cerita sesuatu, kata Rika pelan. Sebelum kita berangkat ke Lawu, aku sempat mimpi aneh. Kami menatapnya. Aku mimpi masuk ke sebuah hutan, gelap, sunyi, dan ada gubuk mirip banget sama tempat kita nginap itu. Di dalamnya ada suara perempuan nangis, tapi waktu aku dekati, sosok itu berubah jadi bayangan hitam. Dia bisik sesuatu ke telingaku. Kami semua diam. Apa katanya? Tanya Bagus perlahan. Rika menelan ludah. Dia bilang, aku sudah menunggu kalian. Ternyata malam itu bukan hanya kami yang merasa dihantui. Selama pendakian ke puncak, Dimas seringkali merasa punggungnya seperti ditarik. Ia pikir itu beban tas yang terlalu berat. Tapi setelah kami turun, ia menemukan cakaran aneh di bagian belakang tasnya. 3 garis panjang seperti bekas kuku. Sinta juga mengaku mendengar suara anak kecil tertawa saat ia berjalan paling belakang. Tidak sekali, tapi beberapa kali. Dan setiap kali ia menoleh, suara itu hilang. Keanehan demi keanehan mulai membuat kami saling tegang. Kita nggak seharusnya nginep di gubuk itu. Udah jelas bukan tempat biasa, kata Arif suatu malam setelah turun. Kamu juga nggak melarang waktu itu, balas Dimas. Jangan nyalahin satu sama lain, ucap Bagus mencoba menenangkan. Tapi suaranya juga sudah lelah. Kalian ngerasa nggak sih, kata Sinta pelan. Sejak dari sana, kita kayak dibuntuti Henning. Sore itu, karena rasa penasaran yang besar, aku memutuskan kembali ke base camp sendirian. Bukan untuk naik lagi, tapi untuk mencari info. Aku bertemu Pak Mardi, penjaga warung di sekitar base camp yang sudah puluhan tahun tinggal di kaki Lawu. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam. Setelah aku ceritakan kejadian kami, ia menarik napas panjang. Kalian istirahat di gubuk yang dekat pohon besar itu ya, aku mengangguk. Pak Mardi mengusap wajah. Itu bukan tempat sembarangan. Dulu ada pendaki hilang di situ. Katanya dia tidur sendirian karena pisah dari rombongan. Besoknya cuman tasnya yang ketemu. Di atas tanah utuh, tapi orangnya hilang tanpa jejak. Aku merinding. Gunung Lawu punya banyak penunggu. Salah satunya dikenal sebagai Kiai Jalak, sosok gaib penjaga wilayah tengah. Kadang muncul sebagai bayangan besar. Kadang sebagai tangisan. Yang paling mengejutkan bukan saat di gunung, tapi setelahnya. Seminggu setelah turun, Sinta mendadak menghilang dari grup WhatsApp. Nomornya tak bisa dihubungi. Kami semua panik. Arif yang tinggal satu kota dengan Sinta mencoba mendatangi rumahnya. Tapi menurut orang tuanya, Sinta tidak pernah kembali dari pendakian. Dia nggak pulang-pulang. Kami kira kalian masih di sana, kata ayahnya dengan wajah panik. Kami kaget, karena kami semua tahu Sinta turun bersama kami. Bahkan sempat foto bareng di depan base camp. Tapi ketika kami cari fotonya, wajah Sinta tidak muncul di satupun foto. Hilang, seolah-olah ia tidak pernah ikut. Kini 2 bulan berlalu, kami semua jarang berkomunikasi. Trauma terlalu dalam, Rika sering mimpi buruk. Bagus pindah kota. Dimas mulai aktif ke tempat-tempat spiritual. Arif menghilang dari media sosial. Dan aku terus dihantui oleh satu pertanyaan. Apakah kami benar-benar semua kembali dari Gunung Lawu atau ada yang tertinggal di sana? Suatu malam aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Pesannya hanya satu kalimat. Kalian tak pernah seharusnya masuk ke wilayah itu. Lalu nomor itu hilang. Tak bisa dihubungi lagi. Sejak saat itu aku tahu. Kami sudah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Dan mungkin kami belum benar-benar pulang.
Itulah pengalaman yang tak akan pernah kami lupakan. Sebuah perjalanan mendaki yang berubah menjadi teror tak kasat mata. Apakah semua itu hanya halusinasi karena kelelahan? Atau memang ada sesuatu yang tak kasat mata yang mengawasi setiap pendaki yang melangkah tanpa izin? Satu hal yang pasti, Gunung Lawu bukan hanya sekadar tempat wisata alam. Ia adalah ruang antara tempat di mana dunia nyata dan dunia lain saling bersinggungan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.